Selamat datang di channel Red Devils Family, channel yang akan membahas berita terbaru dari Manchester United. Jika Anda fans Manchester United, ada sebaiknya Anda klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar Anda menjadi orang pertama tahu berita terbaru dari kami. Glory Manchester United. Hasil pertandingan West Brom vs Manchester United, skor 1-1. Manchester United harus puas berbagi poin kala bertandang ke markas West Brom, The Hawthorns. Laga Premier pekan ke-24 ini berakhir imbang 1-1. Manchester United sejatinya sempat tertinggal lebih dulu akibat gol cepat Baye Diagne. Setan Merah baru bisa menyamakan skor di akhir babak pertama lewat gol brilian Bruno Fernandes. Berkat hasil ini, Manchester United berhak kembali ke peringkat 2 klasemen setelah sempat diambil alih Leicester City. Kedua tim kini sama-sama mengumpulkan poin 46. Sementara itu, bagi West Brom hasil ini membuat mereka masih terpuruk di zona degradasi. The Baggies kini menduduki peringkat 19 dengan poin 13. Laga baru berjalan 83 detik, West Brom secara mengejutkan mampu membuka keunggulan lewat aksi Diagne. Menerima crossing dari Conor Gallagher, Diagne memenangi duel dengan Victor Lindelof dan menyundul bola menjadi gol. Manchester United pun mencoba mendominasi penguasaan bola. Meski demikian, pasukan Ole Gunnar Solskjaer masih kesulitan untuk membongkar pertahanan tuan rumah. Tim tamu baru bisa menyamakan kedudukan pada menit ke-44. Sebuah crossing yang dikirim Luke Shaw berhasil disambut Fernandes dengan tembakan akrobatik untuk membobol gawang Sam Johnstone. Skor 1-1 pun bertahan hingga turun minum. Kembali dari kamar ganti, United masih unggul dari sisi penguasaan bola. Namun, justru West Brom yang mampu menciptakan peluang lebih berbahaya. Memasuki menit ke-62, United sejatinya mendapat hadiah penalti dari wasit Craig Pawson ketika Harry Maguire terjatuh di kotak terlarang saat menyambut sebuah tendangan bebas. Namun, setelah meninjau layar VAR di pinggir lapangan, Pawson menganulir keputusan sebelumnya. Ia menilai bahwa tak ada cukup kontak yang terjadi antara Semi Ajayi dengan Maguire. West Brom hampir saja kembali memimpin pada menit ke-78 saat Diagne tinggal berhadapan dengan David De Gea. Beruntung bagi United, De Gea tampil luar biasa dengan membuat 2 penyelamatan. Maguire hampir saja menjadi pahlawan kemenangan Manchester United andai sundulannya pada menit-menit akhir injury time tak digagalkan Johnstone dan membentur tiang gawang. Skor 1-1 pun menjadi hasil akhir laga ini. Upamecano lepas, Manchester United fokus kejar bek Sevilla ini. Manchester United dilaporkan bergerak cepat untuk mencari pengganti Dayot Upamecano. Setan Merah dilaporkan mulai fokus untuk mengejar tanda tangan Jules Koundé dari Sevilla. Membeli bek tengah merupakan salah satu agenda transfer MU di musim panas nanti. Ole Gunnar Solskjaer membutuhkan seorang bek yang bisa tampil dengan konsisten di jantung pertahanan mereka. Santer beredar bahwa MU memprioritaskan transfer Dayot Upamecano dari RB Leipzig. Namun kabar terbaru yang beredar menyebut bahwa sang bek akan pindah ke Bayern Munchen di musim panas nanti. The Express mengklaim bahwa MU sudah punya target pengganti. Mereka akan mencoba mengejar Jules Koundé dari Sevilla. Menurut laporan tersebut, Solskjaer tertarik merekrut Koundé setelah pertandingan kontra Sevilla di semifinal Liga Eropa musim lalu. Koundé pada saat itu tampil ciamik di jantung pertahanan Sevilla. Ia berhasil meredam agresivitas lini serang MU saat itu. Ia menilai sang bek bakal jadi tandem yang bagus bagi Harry Maguire sehingga ia tertarik untuk mendatangkannya. Laporan itu mengklaim bahwa MU akan kesulitan untuk mendapatkan Koundé. Sang bek masih terikat kontrak jangka panjang di Sevilla. Ia masih akan membela tim asal Andalusia itu hingga tahun 2024. Mereka kabarnya harus membayar 80 juta euro untuk menebus sang bek dari Sevilla. Saingi Liverpool, Manchester United juga kejar Raphinha. Upaya Liverpool untuk mendatangkan Raphinha mendapatkan kendala baru. Winger Leeds United itu dilaporkan jadi target transfer Manchester United di musim panas nanti. Liverpool digosipkan akan berinvestasi besar di musim panas nanti. Jurgen Klopp akan mendapatkan sokongan dana untuk merombak timnya menjadi tim penantang gelar yang serius.
Salah satu pemain yang digosipkan menarik minat klub adalah Rafinha. Winger asal Brasil itu dinilai bakal jadi opsi yang bagus untuk meramaikan persaingan di lini serang timnya. Manchester Evening News mengklaim bahwa Liverpool akan mendapat pesaing untuk jasa Rafinha. Rival mereka, Manchester United juga dilaporkan tertarik memboyong sang winger. Menurut laporan tersebut, Rafinha diproyeksikan mengisi pos winger kanan MU. Posisi tersebut sejauh ini memang menjadi salah satu celah di lini serang MU. Karena Solskjaer tidak memiliki winger kanan murni di timnya saat ini. Melihat aksi Rafinha yang impresif bersama Leeds United, MU merasa tertarik untuk memboyongnya ke Old Trafford. Menurut klaim tersebut, MU berada di posisi yang lebih bagus dalam mendatangkan jasa Rafinha. Sang winger dikabarkan memiliki hubungan yang baik dengan Bruno Fernandes. Karena keduanya bermain bersama di Sporting Lisbon, Bruno dilaporkan siap membantu MU untuk membujuk sang winger pindah ke Old Trafford. Performa Jesse Lingard di West Ham ternyata dipantau ex-pelatihnya di MU, Sir Alex Ferguson. Sir Alex Ferguson ternyata memantau perkembangan mantan anak asuhnya di Manchester United, Jesse Lingard selama masa peminjaman di West Ham. Hal itu diungkapkan manajer The Hammers, David Moyes. Pada jendela transfer musim dingin kemarin, Manchester United resmi meminjamkan Lingard ke West Ham selama 6 bulan ke depan. Hebatnya, Lingard langsung tampil menawan. Dalam laga debutnya berseragam West Ham beberapa waktu lalu, Lingard langsung mencetak 2 gol ke gawang Aston Villa. Moyes mengaku bahwa peminjaman Lingard ini mengingatkan dirinya ketika ia masih menangani Everton, tepatnya saat timnya meminjam Phil Neville dari United. Saya merujuk kembali ke waktu saya di Everton ketika saya menggaet Phil Neville dan saya merekrut Tim Howard, ujar Moyes seperti dikutip Goal International. Phil Neville hebat karena mentalitasnya dan apa yang dia berikan itu benar-benar memberi kami keunggulan lain. Dia sebagai pemain juga memberi kami sesuatu yang lain. Saya berharap Jesse melakukan hal yang sama, tambahnya. Lebih lanjut, Moyes juga mengungkapkan bahwa Lingard saat ini masih dipantau oleh Ferguson, sosok yang mengorbitkan namanya ke tim utama Manchester United. MU bersaing dalam perebutan juara. Solskjaer takkan minta bantuan Sir Alex Ferguson. Manajer Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer menyatakan bahwa dirinya takkan meminta saran dari Sir Alex Ferguson di saat timnya kini bersaing memperebutkan gelar. Ketika masih bermain, Solskjaer dikenal sebagai salah satu anak kesayangan Ferguson. Buktinya, Solskjaer bertahan selama lebih dari 1 dekade di skuad United. Keberadaan Ferguson lah yang membuat Solskjaer betah berada di skuad United dalam waktu yang sangat lama. Terlepas fakta bahwa ia hampir selalu menjadi pemain lapis kedua. Setelah berganti profesi menjadi pelatih, Solskjaer pun mengakui bahwa dirinya sangat terpengaruh dengan gaya Sir Alex dalam menangani sebuah tim. Terutama di United, saya mungkin telah dipengaruhi oleh Sir Alex selama 15 tahun saya bekerja dengannya. Tentu saja, tapi kepribadian kami berbeda, ujar Solskjaer seperti dikutip Goal International. Saya melakukan cara yang menurut saya benar. Saya tidak bertanya kepada siapapun bagaimana saya harus menangani tim. Mungkin hanya dalam kepribadian saya, imbuhnya. Harry Maguire ngambek karena Manchester United tidak diberi penalti. Kapten Manchester United, Harry Maguire, tidak puas dengan wasit yang mengubah keputusan soal pelanggaran di kotak terlarang West Brom. Menurutnya, Manchester United berhak diberi hadiah penalti. Manchester United dipertemukan dengan West Brom di The Hawthorns pada Minggu kemarin. Pertandingan tersebut berakhir dengan kedudukan imbang 1-1, yang semua golnya tercipta pada babak pertama. West Brom membuat kejutan dengan menjebol gawang The Red Devils lewat sundulan Baye Diagne pada menit kedua. Jelang babak pertama usai, Manchester United menyamakan skor lewat sepakan Bruno Fernandes. Pada menit ke-64, Maguire yang berusaha menyambut umpan dari tendangan bebas dijatuhkan Semi Ajayi di kotak penalti. Awalnya, wasit nampak tak ragu menunjuk titik putih setelah melihat kejadian tersebut. Tidak lama berselang, wasit meminta waktu untuk melipir keluar dari lapangan untuk melihat tayangan ulang VAR. Tak lama setelahnya, ia menyatakan kalau Maguire telah berada di posisi offside sebelum pelanggaran terjadi. Dengan begitu, Manchester United tidak mendapatkan hadiah penalti.
Maguire masih tetap yakin kalau dirinya benar-benar dilanggar Ajayi ketika bertemu awak media usai pertandingan berakhir. Saya begitu yakin kalau itu adalah penalti, saya tidak paham mengapa dia diminta untuk mengeceknya, ungkap Maguire kepada Sky Sports. Saya merasakan sentuhan di bahu saya, dia menarik saya, dan kemudian saya juga merasakan jegalan di tumit saya. Minimal, memang. Tapi itu adalah penalti. Terutama setelah wasit menunjuk titik putih yang menurut Anda tak mungkin dibatalkan, lanjutnya. Maguire pun percaya kalau Manchester United seharusnya tidak kebobolan. Dalam pandangannya, apa yang dilakukan Baye Diagne kepada Victor Lindelof sebelum mencetak gol adalah sebuah pelanggaran. Bruno Fernandes pernah puji pemain incaran Liverpool ini. Pemain incaran Liverpool Raphinha merupakan sosok pemain yang sangat dikagumi oleh gelandang Manchester United, Bruno Fernandes. Liverpool saat ini dikabarkan tengah mencari winger baru. Klub Merseyside itu akhirnya dikabarkan mengincar winger Leeds United, Raphinha. Liverpool dikabarkan telah mengirimkan scout untuk mengamati performa pemain asal Brasil tersebut. Hasilnya, pemandu bakat dari The Reds merasa sangat terkesan pada penampilan pemain 24 tahun tersebut. Liverpool pun disebut menjadikan Raphinha sebagai salah satu prioritas transfer mereka pada musim panas 2021 nanti. The Reds sebenarnya sudah punya Diogo Jota, akan tetapi ada desakan pada mereka untuk menambahkan kualitas ke dalam bangku cadangan mereka khususnya di lini serang. Nama Raphinha relatif baru dikenal oleh publik sepak bola Inggris. Sebab ia baru bergabung dengan Leeds United pada Oktober tahun 2020 lalu. Namanya mulai dikenal setelah ia dikaitkan dengan Liverpool. Jadi wajar apabila banyak yang belum mengetahui seperti apa kualitas Raphinha. Winger kidal tersebut pernah bermain bareng dengan Bruno Fernandes di Sporting Lisbon. Jadi fans Liverpool bisa sedikit mengetahui seperti apa gambaran kualitasnya dari pujian yang dilontarkan Fernandes. Raphinha, saya merindukan Raphinha. Ia adalah pemain yang memiliki chemistry yang berbeda dengan saya dari yang lain. Ia langsung memahami saya meski cuma dengan melihat secara sekilas, ucapnya seperti dilansir Top Mercato pada Desember tahun 2019 silam via Liverpool Echo. Ia tahu, menurut gerakan tubuh saya, kemana saya akan menaruh bola padanya. Saya juga merindukannya karena ia membawa kegembiraan ke ruang ganti. Ia juga orang yang bertanggung jawab dan pekerja keras, puji Fernandes.